Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para pemilik negara ini yang bertempat tinggal di tepi pantai, di tepi hutan, di tepi perbatasan negara, di kaki gunung, di pedesaan, di perkampungan kumuh kota, di perkampungan, di kota-kota Indonesia, dari kota Sabang sampai kota Merauke, dan para TKI yang ada di luar negeri. Salam 3 pilar BPU, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Saudara, setiga pilar BPU, nama saya Yan Inar Soyo Adi, panggilannya Ian Isa. Isa itu Inar Soyo Adi. Saudara, setiga pilar BPU, saya sebagai salah satu pemilik dari negara ini mengingatkan kembali pada semua saudara para pemilik negara ini bahwa selain kita fokus pada kegiatan atau pekerjaan kita sehari-hari dan peduli terhadap perilaku dan perbuatan para pengurus negara, juga kita harus peduli terhadap perilaku dan perbuatan kita sendiri sebagai pemilik dari negara ini. Untuk itu, saya sebagai salah satu pemilik negara ini akan menyampaikan suatu informasi atau suatu ijtihad atau suatu pemikiran. Pemikiran ini saya kasih judul, apakah sudah mengetahui bangsa Amerika Serikat dikuasai oleh filsafat pragmatisme, sedangkan bangsa Indonesia dikuasai sama filsafat utilitarisme. Mari kita bahas. Saudara-saudara, setiga pilar BPU, saya berpikir maka saya ada. Masih ingat pernyataan siapa ini? Ini adalah perkataan dari seorang yang berpikir atau seorang filsuf. Namanya René Descartes. Bacaannya René Descartes. Saya berpikir maka saya ada. Artinya semua perilaku dan perbuatan manusia itu 100% dipengaruhi oleh akal pikirannya. Dengan kata lain, manusia itu adalah apa yang dipikirkannya. Akal pikiran itu adalah bagian dari 3 dinamika kebudayaan atau trias dinamika kebudayaan, yaitu cipta atau akal pikiran, rasa atau perasaan, dan karsa atau kemauan. Ada suatu ungkapan, yaitu di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Apa maksudnya?
Jiwa yang sehat itu adalah ketika akal pikiran itu memimpin, mengarahkan, dan mengendalikan perasaan dan karsa atau kemauan. Mengendalikan perasaan dan kemauan. Sedangkan jiwa yang sakit adalah ketika perasaan dan karsa atau kemauan, ketika perasaan dan kemauan itu memimpin, mengarahkan, dan mengendalikan akal pikiran. Berangkat dari keterangan ini atau dari penjelasan ini, maka dari berbagai macam pemikiran para pemikir atau filsuf dapat disimpulkan bahwa perilaku dan perbuatan orang Amerika Serikat sebagian besar atau pada umumnya dikuasai oleh pemikiran filsafat pragmatisme. Sedangkan perilaku dan perbuatan orang Indonesia sebagian besar atau pada umumnya dikuasai sama pemikiran filsafat utilitarisme. Kita bahas satu persatu. Saudara-saudara, setiga pilar BPU, bangsa Amerika Serikat menggunakan filsafat sebagai pandangan hidupnya. Setiap pandangan hidup itu, setiap pandangan hidup terdiri dari suatu pemikiran aliran filsafat tertentu dengan ciri-cirinya yang rasional, radikal, dan seterusnya. Namun, tidak semua pandangan hidup itu terdiri dari pemikiran filsafat tertentu. Contoh, pada bangsa-bangsa yang masih disebut primitif atau bangsa primitif, pandangan hidupnya itu terdiri dari kepercayaan kepada yang gaib, yang tercakup dalam alam pikiran mistik, alam pikiran mistika, mistik. Dan juga tidak setiap pemikiran filsafat itu dapat dijadikan pandangan hidup, karena kegiatan berfilsafat itu bertujuan untuk mencari pengertian yang sedalam-dalamnya tentang suatu objek kenyataan atau realitas. Orang yang berfilsafat metafisika misalnya tidak harus hidup secara metafisika. Bangsa Amerika Serikat menggunakan pemikiran filsafat pragmatisme sebagai pandangan hidupnya. Hal ini berarti pemikiran filsafat pragmatisme dijadikan sebagai suatu azas atau pendirian yang kebenarannya telah diterima dan diyakini untuk dipakai sebagai dasar pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupannya. Dan juga pemikiran filsafat pragmatisme dijadikan sebagai pedoman dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidupnya
baik jasmani maupun yang bersifat kerohanian. Saudara-saudara, setiga pilar BPU, bagaimanakah pemikiran filsafat pragmatisme itu? Ada tiga corak dalam filsafat pragmatisme. Satu, pragmatisme yang bercorak ateistik, filsufnya Charles S. Peirce. Dua, pragmatisme yang bercorak teistik, filsufnya, pemikirnya William James. Dan pragmatisme yang bercorak apatis, filsufnya, pemikirnya John Dewey. Penganut atau pengguna aliran filsafat pragmatisme berpandangan atau berpendirian sejalan dengan corak aliran yang dianutnya. Penganut atau kaum pragmatisme, ini pendiriannya. Pendirian kaum pragmatisme, pengguna filsafat pragmatisme. Mereka hanya mengutamakan hal-hal yang berguna saja untuk menguasai kehidupan dunia ini. Dengan perkataan lain, sesuatu yang dianggap benar jika dapat dipakai untuk menguasai kehidupan dunia ini, maksudnya sesuatu yang dianggap benar jika dapat dipakai untuk menguasai kehidupan dunia ini. Segala apa yang dapat menolong mereka dianggap benar. Bahkan teori ilmu pengetahuan hanya dianggap sebagai alat untuk bekerja. Sarana berarti untuk bekerja. Bukannya sebagai jawaban atas persoalan-persoalan kehidupan. Tentang ajaran agama, mereka beranggapan bahwa segala ajaran agama dan agama apapun asalkan memberi kepuasan dan berguna bagi mereka, bolehlah dikatakan sebagai ajaran agama yang benar. Apakah agama itu bersifat monoteisme, bertuhan satu, ataukah politeisme, banyak tuhannya? Bagi mereka tidak menjadi masalah. Yang penting pokoknya ajaran agama itu berguna bagi hidup mereka. Sejalan dengan pendirian ini, maka kaum pragmatisme hanya bekerja jika hasilnya akan berguna bagi mereka. Mereka akan bersahabat dan bekerja sama dengan siapapun selama partnernya itu, sahabatnya itu masih dapat memberikan keuntungan bagi mereka. Dalam hal beragama, mereka tidak mempunyai prinsip tentang konsep ketuhanannya, melainkan hanya menekankan aspek kemanfaatannya bagi hidup mereka. Lantas, apa hasilnya bagi bangsa Amerika Serikat setelah menggunakan pemikiran filsafat pragmatisme sebagai pandangan hidupnya? Saudara-saudara, setiga pilar BPU, setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, kebudayaan bangsa Amerika Serikat menghasilkan suatu peradaban yang maju, sejahtera, makmur, dan menjadi contoh serta teladan dan diikuti jejaknya oleh hampir semua bangsa-bangsa di bumi ini. Dari tahun 50-an
sampai saat ini 2025, kebudayaan yaitu kesatuan akal pikiran, rasa, dan karsa bangsa Amerika Serikat digunakan oleh hampir seluruh bangsa-bangsa di bumi dalam menjalani kehidupan dalam berbangsa dan bernegaranya masing-masing. Hasil dari kesatuan akal pikiran, rasa, dan karsa atau kebudayaan bangsa Amerika Serikat seperti teknologi, pemikiran, seni, ilmu pengetahuan, musik, film, dan seterusnya sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari bangsa-bangsa yang ada di bumi. Iya kan? Faktanya begitu kan? Lantas, bagaimana dengan bangsa Indonesia? Apa hasilnya bagi kebudayaan bangsa Indonesia setelah menggunakan pemikiran filsafat utilitarisme sebagai pandangan hidupnya? Mari kita telusuri. Saudara, setiga pilar BPU, bagaimanakah pemikiran dari filsafat utilitarisme itu? Penganut atau pengguna pemikiran filsafat utilitarisme itu mempunyai pendirian atau mempunyai sikap atau mempunyai prinsip bahwa tujuan hidup manusia adalah membentuk masyarakat yang makmur tanpa kesusahan, melainkan hanya bermandikan kemenangan saja. Dalam hal ini, jika ada orang bersikap sopan, ramah tamah, kemudian lemah lembut, sebenarnya sikap sopan, ramah tamah, dan lemah lembut itu hanyalah merupakan sebagai alat belaka atau sebagai topeng saja untuk mencapai hasil yang baik bagi mereka, untuk mereka. Bukannya sebagai suatu sifat ramah tamah dan seterusnya itu bukan sebagai suatu keharusan budi pekerti yang luhur, serta bukan sebagai tuntutan tingkah laku yang terpuji. Segala cara boleh ditempuh untuk mencapai tujuan. Bahkan tipu muslihat pun asal dapat menghasilkan apa yang dikehendakinya adalah sah, baik, benar, dan sopan. Dengan kata lain, para penganut atau pengguna pemikiran filsafat utilitarisme akan berusaha dengan segala cara untuk mencapai kenikmatan dalam hidup. Filsufnya adalah Herbert Spencer. Lantas, apa hasilnya bagi bangsa Indonesia setelah menggunakan pemikiran filsafat utilitarisme sebagai pandangan hidupnya ini? Saudara-saudara, setiga pilar BPU, dari Bung Karno membacakan teks proklamasi sampai dengan saat ini 2025, kebudayaan yaitu kesatuan akal pikiran, rasa, dan karsa bangsa Indonesia menghasilkan suatu peradaban yang penuh dengan kemiskinan, kejumudan, konflik, kudeta, gerakan-gerakan, perebutan kekuasaan, kebodohan, dan tidak bergerak maju. Ya kan? Kenapa peradaban kita seperti yang tersebut tadi? Karena
semua bentuk interaksi atau hubungan atau pergaulan yang terjadi sehari-hari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu, semua perilaku atau sikap kita seperti sopan santun, ramah tamah, lemah lembut, dan seterusnya, itu kita gunakan sebagai alat belaka atau sebagai topeng saja agar tercapai hasil yang baik dalam pergaulan itu. Sikap-sikap itu, ramah tamah, sopan santun, dan seterusnya, bukan kita gunakan sebagai suatu keharusan budi pekerti yang luhur, dan bukan kita gunakan sebagai suatu tuntutan tingkah laku yang terpuji. Akan tetapi kita gunakan sebagai suatu alat belaka atau topeng saja untuk mencapai hasil yang baik dalam pergaulan atau interaksi sesama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara, setiga pilar BPU, kenapa kita tidak menggunakan pemikiran filsafat pragmatisme saja agar peradaban kita bisa sama dengan peradaban bangsa Amerika Serikat? Kenapa? Saudara-saudara, para pemilik negara ini, sistem berbangsa dan bernegara bangsa Amerika Serikat itu tidak kadaluarsa, tidak basi, masih selaras dengan kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Artinya, pemikiran filsafat pragmatisme itu sesuai atau selaras dengan sistem berbangsa dan bernegaranya bangsa Amerika Serikat. Sedangkan sistem berbangsa dan bernegara kita itu sudah kadaluarsa alias sudah basi, sudah tidak selaras lagi dengan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Artinya, pemikiran filsafat utilitarisme itu sesuai atau selaras dengan sistem berbangsa dan bernegara kita yang sudah kadaluarsa alias sudah basi ini. Makanya tidak ditolak oleh sistem berbangsa kita pemikiran filsafat utilitarisme itu. Saudara-saudara, setiga pilar BPU, sebagai penutup, saya sebagai salah satu pemilik dari negara ini menyarankan kepada semua para pemilik negara ini, Iisa Titah, EGP gitu. Iisa Titah itu singkatan dari ikutilah ijtihad saya. Andaikan tidak, ya tidak apa-apa. EGP gitu. Salam tiga pilar BPU, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45.